Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UAS SIK. Saya Aberlan Ginting dari Fakultas Ilmu Sosial Pendidikan Sejarah ingin menjawab pertanyaan dari UAS. Analisis kenapa berakhirnya Kerajaan Mataram kuno 930 Masehi menjadi sebab lahirnya Kerajaan Medang Kemulan Dinasti Isana. Alasannya karena Mataram dan Kemulan memiliki pemimpin yang sama, yaitu Empu Sindok. Akibat banyaknya ancaman kerajaan lain seperti Sriwijaya dan terjadi letusan Gunung Merapi, Empu Sindok memindahkan pemerintahan ke Jawa Timur, tepatnya di Medang Kemulan, dan berakhirlah dinasti Sanjaya, yaitu Mataram kuno, dan lahirlah Kerajaan Medang Kemulan dinasti Isana. Nomor 2. Setelah mengalami kehancuran, dinasti Isana bangkit lagi yang pada masa pemerintahan Airlangga 1009 Masehi. Analisis apa saja yang dilakukan Airlangga yang tidak hanya mampu menyelamatkan kerajaan, tetapi juga mampu membawa kerajaan ke puncak kejayaannya. 1. Menyatukan kembali wilayah yang terpecah. 2. Yang dilakukan Raja Airlangga memperbaiki pelabuhan Galuh dan Kembang Putih. Yang ketiga, membangun jalan-jalan. Yang keempat, memindahkan ibu kota. Yang kelima, menjunjung toleransi dalam beragama. Nomor 3, analisis hubungan hancurnya kerajaan Kediri di bawah pemerintahan Kertajaya dengan lahirnya Kerajaan Singosari 1222 Masehi di bawah pemerintahan Ken Arok. Menurut saya hubungannya karena adanya perselisihan antara Kertajaya dengan kaum Brahmana, sehingga menyebabkan kaum Brahmana meminta perlindungan kepada Ken Arok ke Tumapel. Di sini Ken Arok juga memiliki ambisi untuk menguasai Kediri, sehingga terjadilah pertempuran antara Kertajaya dan Ken Arok di Desa Genter 1222. Dan Kertajaya kalah mutlak. Ken Arok menyatukan bekas Kediri dan Tumapel dan mendirikan kerajaan baru yang bernama Singosari. Nomor 4, jelaskan kenapa suksesi atau pergantian raja pada kerajaan Singosari selalu diwarnai dengan pertumpahan darah. Suksesi atau pergantian raja pada kerajaan Singosari selalu diwarnai dengan pertumpahan darah karena dilatari balas dendam oleh keturunan masing-masing dari Ken Arok dan mantan suami istrinya, yaitu Ken Dedes. Begitu juga kepada keturunannya. Nomor 5, analisislah apa dampak negatif dan positif Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada terhadap kehidupan masyarakat Nusantara di masa kerajaan Majapahit. Menurut analisis saya, dampak negatifnya sangat kecil, yaitu setelah Mahapat, walaupun sangat kecil tapi bisa dibilang berdampak besar juga. Setelah Mahapati Gajah Mada mengundurkan diri, kerajaan Majapahit langsung secara perlahan mengalami kemunduran yang pesat. Dampak positifnya, kemajuan Majapahit dan berbuah masa keemasan pada saat itu, di saat Gajah Mada mengucapkan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa. Nomor 6, analisislah hasil kebudayaan lokal jenius zaman Hindu-Buddha yang masih bertahan sampai saat ini, dan sebutkan kenapa hal ini terjadi. Hasil kebudayaan yang masih ada hingga saat ini bisa dibilang masih banyak, seperti candi-candi dan patung-patung dan bihara-bihara yang ada di Indonesia. Kenapa hal ini bisa bertahan? Karena bisa dibilang yang pertama, agama Hindu-Buddha
diakui dan hingga saat ini juga masih ada penganutnya di Indonesia dan bisa dibilang tidak sedikit. Walaupun tidak sebanyak agama Islam, Kristen, Katolik di Indonesia. Selain itu, kenapa hal ini juga terus bertahan? Karena peninggalan-peninggalan ini juga salah satu aset pariwisata dan pemasukan bagi bangsa Indonesia dan sebagai sumber pembelajaran histori bagi pendidikan sejarah di Indonesia. Sekian jawaban UAS untuk SIK pada hari ini. Saya Aberlan Ginting pamit mengundurkan diri. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.